Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gempur Habis. Pada video kali ini kita akan men-setting kopling yang tinggi ataupun rendah ya teman-teman. Jadi kita akan men-settingnya bagaimana cara yang ideal, cara yang nyaman di kaki, mudah masuk di giginya ya. Ini sebelumnya saya sudah pasang pedal ya, pedal rem, gas, dan koplingnya. Cara pemasangan sudah ada sebelumnya ya di bawah video ini. Yang pertama kita perlu mengetahui dulu ya, seperti apa posisi kopling tinggi dan seperti apa kopling posisi rendah ya. Semakin tinggi, semakin jauh dari lantai mobil, maka itulah disebut settingan kopling tinggi ya. Dan semakin dekat dengan lantai berarti kopling teman-teman settingannya berada di settingan rendah. Ketika kita injak full seperti ini nih ya, nih sampai mentok di lantai, lalu dilepas lagi, ini 25% ketinggiannya dari lantai, berarti settingan mobil teman-teman koplingnya berada di settingan rendah ya. Artinya ketika dilepas sudah nyaut dengan kampasnya, dengan transmisi ya. Lalu 50% ini, 50% itu di antara lantai dan settingan tertinggi ya. Ini 75% dan ini 100%. Jadi tergantung selera teman-teman ya. Namun perlu diperhatikan, perlu diketahui bahwa men-setting tinggi rendahnya kopling ini berdampak kepada masa usia pakai dari part-part kopling itu sendiri ya. Dimana kita ketahui bahwa di bawah itu ada pegas diafragma ya, bearingnya, dan sekaligus juga ada kampasnya itu sendiri, kampas koplingnya itu. Nah, jika teman-teman kurang tepat dalam men-setting ini, maka part-part itu kemungkinan akan berusia pendek ya teman-teman. Nih teman-teman ya, sekali lagi ini settingan tinggi ya, ini settingan 75% ketinggiannya dari lantai, ini 50% dari lantai, ini 25% dari lantai, dan ini 0% artinya mentok dengan lantai ya teman-teman. Nanti cara men-settingnya bisa dilakukan langkah-langkah berikut ini ya teman-teman. Oke, kita akan setting untuk koplingnya di settingan yang nyaman ya, apalagi di jalanan yang padat, macet ya, ataupun jalan menanjak, itu sangat berpengaruh sekali ya kenyamanan dari ketinggian kopling ini ya. Kita akan jelaskan nanti seperti apa keuntungan dan kerugiannya saat di setting pedal kopling dalam, saat di setting pedal koplingnya tinggi ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu keuntungan dan kerugiannya. Oke, yang pertama keuntungan pedal kopling di setting tinggi ya. Artinya ketika kita injak kopling, masukin gigi, ketika diangkat 25% belum juga jalan, 50% belum juga jalan, dan di atas 75% baru mobil terasa bergetar dan berjalan. Ini menunjukkan setting pedal kopling di mobil teman-teman disetting dengan posisi tinggi ya teman-teman, tinggi jauh dari lantai. Keuntungannya nih teman-teman ya, ini untuk keuntungannya teman-teman ya, ketika pedal kopling disetting dengan settingan tertinggi atau di atas 75%, gigi mudah masuk ya teman-teman ya. Ini keuntungannya. Jadi ketika pedal kopling diinjak ya, baru beberapa senti saja diinjak, artinya 75%, pegas diafragma itu sudah melepaskan kampas kopling yang ada di blok transmisi ya. Itu artinya kampas sudah tidak terhubung dengan mesin yang ada di bawah ya. Jadi gigi ataupun persneling akan mudah dimasukkan. Oke. Namun kekurangannya saat membalikan, ketika akan berjalan melepaskan kopling ya, itu akan jauh sekali nempelnya si kampas itu di bawah dengan diafragma, dia akan lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Sehingga ketika kita sudah lepas 50% belum jalan juga, sementara gas kita udah tekan, udah injak ya, namun posisi kampas kopling belum nyantol di putaran mesinnya ya teman-teman. Jadi mobil akan sedikit meraung, baru dia angkat lagi sedikit, baru mobil akan jalan. Nah, ini kelemahannya teman-teman. Ini tidak nyaman ya teman-teman. Mobil akan terasa bergetar, kadang dut-dutan karena posisi kopling di setting tinggi, ataupun karena mobil udah meraung ya, meraung dan sudah digas, namun kampas kopling belum nempel secara sempurna. Itu akan mengakibatkan BBM boros ya teman-teman ya, karena raungan mobil walaupun cuma 2 detik ataupun 3 detik, jika terjadi dalam kondisi berkepanjangan terus menerus ya, setiap lepas kopling meraung dulu, maka itu akan menjadikan BBM boros ya teman-teman, cepat habis ya. Sekarang yang kedua adalah jika pedal kopling mobil teman-teman disetting di setting yang paling rendah ya. Nah, yang paling rendah ini kekurangannya teman-teman ya, akan kesulitan
memindahkan gigi ya teman-teman. Ketika kita injak kopling 50%, ya, putaran kampas kopling di bawah dan diafragma itu belum sempurna melepaskan gigitan kampas dengan roda gilanya ya teman-teman, ya, dengan putaran mesinnya ya. Jadi belum terlepas secara sempurna, artinya ketika mesin itu masih berputar, otomatis gigi tidak bisa dipindahkan karena kampas koplingnya masih berputar ya, seperti itu. Jadi harus diinjak lebih dalam lagi, baru gigi bisa dipindahkan. Ini ya untuk kekurangannya. Keuntungannya ya teman-teman ya, ketika memindahkan gigi dilepaskan sedikit saja. Nah, ini segini sudah jalan dan langsung tancap gas ya, langsung dia akan jalan dengan segera. Jadi tanpa melepas full kopling. Jadi ini ada jeda waktu ya. Walaupun dari sini melepas sampai sini itu mungkin cuma sepersekian detik, itu mempengaruhi saat kita membutuhkan kecepatan dengan sesegera mungkin ya teman-teman. Ya, jadi ini sangat delaynya agak lama kalau disetting dengan settingan yang kopling yang tertinggi. Namun ketika di setting giginya rendah ya, 0, sekian detik ya, itu sudah nyangkut mesin di gigi persneling ataupun di kampas koplingnya ya, yang memudahkan teman-teman ya. Jadi langsung tancap gas, langsung berjalan mobil dengan sempurna. Namun kekurangannya teman-teman ya, jika kopling pedalnya di setting rendah ya, kekurangannya ketika kita menginjak pedal kopling baru 50%, ini gigi belum bisa dipindahkan karena putaran mesin masih menyatu dengan kampas kopling di bawah ya. Jadi belum bisa dipindahkan untuk persnelingnya, untuk giginya. Jadi harus menginjak full dulu ya, baru bisa dipindahkan. Bahkan ketika kita nginjak koplingnya baru setengah ya, ini tidak akan bisa dipindahkan. Sementara kita misalkan dalam kondisi menyalip ya, yang mendahului kendaraan yang ada di depan kita ya, ini ketika susah memasukkan gigi, yaitu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Harus injak full dulu baru bisa dipindahkan dengan secepat mungkin, dengan segera mungkin ya. Ini teman-teman biasanya untuk di mobil balap ya, itu posisinya pasti akan disetting dengan settingan rendah, karena supaya pengembalian dari dasar kopling sangat cepat, sangat responsif ya, tidak menunggu delay dulu, ya. Begitu dilepas langsung dia nyaut dengan transmisi, dengan putaran mesin. Jadi mobil langsung berjalan dengan segera, tidak terjadi kekosongan kecepatan, artinya dia langsung terhubung dengan kecepatan semula ya, tanpa ada delay. Oke, untuk settingan pedal yang ada di atas ya, ini posisinya ada di sini ya teman-teman ya. Nih posisinya ada di sini. Jika posisi pedal koplingnya tidak sama ya, ini antara ini dengan ini tidak rata ya, tinggal teman-teman putar saja ini kunci 14-nya bautnya ke kanan ya, maka dengan sendirinya pedalnya akan turun ke bawah sedikit ya, sedikit demi sedikit, sehingga sejajar posisinya dengan pedal rem ya, seperti itu. Dan jika di bawah ini ada penyetelannya ya, di sini ada dratnya. Ketika kita putar ke arah kanan, maka itu akan semakin tinggi untuk pedal koplingnya ya. Dan ketika kita putar ke kiri untuk dratnya, maka akan semakin rendah untuk koplingnya ya, seperti itu. Kita tinggal sesuaikan yang mana yang paling pas dan nyaman ketika dikendarai ya, tidak dut-dutan dan juga tidak boros pedal koplingnya. Oke, itu ya untuk keuntungan dan kelemahannya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ketika kopling disetting tinggi, maka itu kemungkinan akan kurang nyaman dikendarai ya. Namun keuntungannya, gigi transmisi akan mudah masuk. Dan kerugiannya teman-teman, ketika kita setting di posisi kopling paling tinggi, maka kemungkinan bensin akan cepat habis, maka bensin akan boros ya, BBM-nya ya. Dan komponen-komponen di bawah seperti bearing, pegas diafragma dan juga kampas itu akan mudah sekali aus ya. Artinya masa usia pakainya pendek ya teman-teman untuk ketiga part itu ya. Ada kopling, pada kampas kopling, pegas diafragma. Kalau di settingan tinggi itu kesemuanya itu akan cepat lemah ya, termasuk bearingnya juga ya. Karena bearing itu standby nempel di pegas diafragma. Ketika ditekan sedikit saja itu sudah terbebas gigi transmisi dari kampas kopling ya. Jadi sudah terlepas. Jadi teman-teman, itu kelemahannya ya. Salah satu diantaranya lagi kelemahannya, untuk settingan kopling di setting tinggi, maka kampas kopling akan cepat habis, pegas diafragma pun juga akan cepat lemah karena dia standby terus, dan bearing koplingnya pun akan cepat aus karena dia standby ya.
Silahkan teman-teman setting kopling dengan kebutuhan ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Namun teman-teman usahakan itu settingannya di 50% ya. Di 50% diinjak ataupun dilepas itu sudah nyaut di gigi transmisi, dan ketika dilepas dia tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan waktu jeda yang lama ya. Delaynya tidak terlalu lama untuk mendapatkan kecepatan yang diinginkan. Oke, mungkin demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe untuk channelnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya, loncengnya, untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk couplingnya ada spelling, artinya ada jarak antara bearing dengan pegas diafragmanya, walaupun cuman 0, sekian milimeter ya. Itu akan berpengaruh kepada usia pakai. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk settingan kopling.